Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Spurdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang cara cepat akrab sama orang lain meskipun kamu introvert. Nah, sebelum itu saya mau share bahwa di tanggal 26 Juni nanti saya akan mengadakan training, saya akan mengadakan webinar Unlimited Success. Gimana caranya kamu bisa sukses di usia muda meskipun kamu merantau serta belum punya banyak pengalaman dan punya relasi. Join sekarang secara gratis, silakan klik link yang ada di deskripsi. Oke, nah ini saya menjawab pertanyaan dari DM Instagram dari Ismail. Halo Kak, sebelumnya mau ucapin terima kasih udah bikin podcast self-development. Bermanfaat banget. Mau tanya Kak, gimana cara agar bisa lebih cepat akrab dan gak segan bicara sama teman-teman di kantor? By the way, saya kerja sebagai desainer grafis di kantor dan saya yang paling muda karena masih sementara kuliah. Dan lingkungan kerjanya bisa dibilang santai, hanya saja saya kerjanya WFH, ke kantor 1-2 kali dalam seminggu doang pas ada meeting atau hal lainnya. Karena jarang ketemu sama orang di sana, jadi agak segan gitu pas bicara sama mereka, apalagi saya juga seorang introvert. Terima kasih Kak, saya tunggu di podcastnya. Oke, nah jadi memang kalau ini mungkin sudah terjawab juga dari chat yang diberikan oleh Ismail. Jadi dia merasa belum terlalu akrab dengan rekan kerjanya karena jarang ketemu. Dan itu adalah hal yang wajar karena semakin sering kita ketemu sama seseorang, pasti makin lama kecanggungan gitu akan semakin hilang. Grogi, nervous hilang jadi lebih relax kayak gitu. Ibaratnya kalau kamu ingat, misalnya kalau pas kamu PDKT itu sama cewek atau cowok gitu ya. Kalau kamu di PDKT terus kamu pertama kali ketemu, itu pasti kan kamu grogi kayak gitu ya. Bingung mau ngomong apa, canggung. Tapi setelah lama-kelamaan, sering berjalannya waktu, sering komunikasi, kamu jadi jauh lebih rileks. Kamu jadi jauh lebih santai dan bisa ngobrol dengan jauh lebih tenang seperti itu. Di pekerjaan pun juga sama seperti itu. Kalau kita mau lebih rileks, kalau kita nggak mau terlalu grogi untuk ketemu sama orang, ya berarti harus lebih banyak komunikasi. Kalau memang misalnya kamu dijadwalkan WFH ya, dan cuma ke kantor 1-2 kali dalam seminggu, saran saya sih, kamu bisa komunikasinya lewat jalur lain. Tetapi, kamu harus lebih intens. Lewat WhatsApp, misalnya chat, ataupun telepon, dan lain-lainnya. Better sih menggunakan video call gitu ya, Zoom atau Google Meet, sehingga kamu bisa ngelihat gerakan tubuh, tatapan mata, suara, itu lebih powerful untuk bondingnya dengan orang lain dibandingkan hanya dengan kata-kata lewat chat ataupun dengan telepon. Nah, kamu harus bisa lebih banyak interaksinya menggunakan berbagai media yang ada. Nah, satu lagi adalah statement tadi ada kata-kata saya sulit komunikasi atau sulit ngomong, segan karena introvert. Ini yang harus digarisbawahi. Meskipun kamu introvert, itu bukan berarti kamu nggak bisa berkomunikasi dengan optimal. Ya, meskipun kamu introvert, kalau kamu udah di dunia profesional, di dunia kerja, kamu harus bisa melatih dirimu untuk bisa komunikasi dengan baik dengan orang lain. Kamu harus bisa melatih dirimu komunikasi dengan baik, public speaking dengan baik, dan nggak boleh ada alasan bahwa kamu introvert. Saya pun juga sama, saya pun orang introvert. Kalau ketemu banyak orang, itu energi saya seperti tersedot habis. Tapi ketika saya menyendiri, itu saya ibaratnya nge-charge energi saya. Tetapi kan di pekerjaan nggak bisa seperti itu. Bahwa saya nggak mau ketemu orang untuk nge-charge energi atau karena saya nggak nyaman ketemu orang, kan nggak bisa seperti itu. Namanya di pekerjaan, namanya kerjasama ya pasti harus ketemu orang. Nah, terus gimana caranya? Untuk bisa lebih luas, kita harus banyak-banyak tadi komunikasi, ketika ada kesempatan public speaking dan lain-lainnya, kamu harus ambil untuk men-stretch dirimu bahwa kamu bisa berkomunikasi dengan baik, kamu terbiasa ngobrol dengan orang lain. Jangan sampai kita berlindung dalam alasan bahwa kita introvert, padahal sebenarnya itu hanyalah alasan bahwa kita malas untuk berusaha mengembangkan diri kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi.
Jangan lupa kalau kamu rasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di Spotify. Dan juga agar makin banyak orang yang bisa dapat manfaat, kamu bisa share ke teman-temanmu, sahabat-sahabatmu, keluargamu, pacarmu, sehingga orang-orang sekitarmu bisa bertumbuh jadi jauh lebih baik. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu. Never stop learning because life never stop teaching.